Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua, gimana kabarnya? Mudah-mudahan baik selalu ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini Muji Semar Madu mau eh, berbagi pengalaman, mau cerita juga sedikit teman-teman, mengapa saya sering upload video bikin cobek atau foto cobek ataupun lumpang dari batu, tidak mempromosikan harga jualnya di Facebook teman-teman, di YouTube, maaf, sorry. Karena penjualan saya melalui Facebook, melalui media Facebook teman-teman, juga WA saja. Satu, kenapa tidak terlalu melayani yang begitu jauh, begitu banyak orang, karena yang bikin cuma saya seorang ya teman-teman. Jadi karya saya itu untuk seluas yang pesan tidak bisa mencukupi. Sedangkan yang pesan-pesan aja melalui WA, melalui Facebook itu udah banyak nanyain terus, sampai yang 2 bulan, sampai yang ada 1 tahun baru kirim, baru kebikinin. Nanti saya screenshot atau kirim videonya dari WA teman-teman yang pesan ya. Nah di sini bukan berarti kita memamerkan atau apa ya, boleh dikatakan apalah sombong apa gimana, bukan teman-teman. Jadi intinya saya mengedukasi buat teman-temanku semua yang berkarya, yang berusaha, apapun itu usahanya, walaupun kita kadang-kadang diejek atau dihina, itu monggo-monggo saja bagi mereka yang menghina kita, tetapi kita yang merasakan, kita yang mengalami, kalau memang itu menghasilkan buat kita, bisa mencukupi buat keluarga, bahkan bisa apa ya, untuk masa depan kita terjamin dari usaha kita itu, ya apalah salahnya kita usaha yang sudah kita miliki itu teman-teman. Atau apa ya, kreasi kita ini mengapa tidak dikembangkan. Yang intinya kita harus amanah, satu, kedua kita harus berkualitas dalam kalau pembikinan ya teman-teman. Jadi jangan mengecewakan pelanggan. Nah, ada kalanya tentunya karena kita bersosial media itu, ada kalanya kita ini dipojokkan atau di seolah-olah ditutupilah dengan mereka yang iri. Itu udah hal biasa, tapi jarang teman-teman. Walaupun akan ada tapi jarang, karena orang juga bisa melihat dari kualitasnya, melihat dari mereka yang udah mengalami sendiri, membeli, pelanggan yang yang merasakannya. Jadi walaupun dijelekan, dia yang akan malu sendiri teman-teman, karena ternyata yang komen, yang pesan itu udah selalu nampil. Artinya mereka udah minta lagi itu, dengan dia mengatakan cobekmu nggak bermutu, itu akan malu sendiri teman-teman, akan malu sendiri kalau memang punya rasa malu. Atau madunya palsu, sedangkan yang beli minta lagi di akun sosmednya tertentu ya, maksudnya di akun sosialnya yang kita miliki, kayak gitu. Kenapa? Dan itu juga bukan 1-2 orang, banyak orang. Jadi lama kelamaan dia akan malu sendiri. Biarin aja. Itu udah hal biasa yang seperti itu. Kita anggap aja itu apalah, duri-duri kecil. Yang intinya apa ya, namanya itu usaha itu harus ditelatenin. Kalau memang itu menghasilkan, kita harus lebih menggiatkan ya teman-teman. Semakin kita giat ya semakin hasilnya banyak.
Nah, ini juga saya cerita sedikit teman-teman, kenapa terbengkalai pesanan saya. Juga di media sosial Facebook saya tidak terlalu banyak mengupload tentang cobek atau madu untuk saat ini, karena pembikinannya lagi nggak stabil, artinya dari 1 minggu cuma 2 hari 3 hari, sedangkan yang dulu aja yang pesan udah nanyain terus, makanya tidak diupload gitu. Ngupload sekali aja udah banyak yang ibaratnya bantu orderin jadi seluler kita, belum yang memang pesan nanyain lagi gitu ya teman-teman. Terus kita juga karena udah terkadung usaha, kadang manen madu, kadang ya mecah batu, jadi semuanya ini harus dilayani teman-teman. Di sini ada yang pesan batu sampai 20 mobil, mau ngontrak ada yang 10 mobil, ada yang 30 mobil. Nanti saya kirim videonya ya, lewat WA ya, mereka yang pesan-pesan. Jadi kita berbagi, karena saya kadang-kadang merasa salah juga. Kenapa merasa salahnya? Nggak bisa mencukupi, nggak bisa segera untuk mencukupi pelanggan. Tapi di sini bahasa saya kepada mereka, sabar, karena yang bikin atau yang mengelola ini saya sendiri gitu. Dalam mecah batu pun ya saya sendiri, dalam bikin cobek ya saya sendiri. Kalau di musim madu kenapa pesan juga belum ada ya, memang madu untuk di wilayah saya belum ada madu stabil. Saya ngambil berulang kali, lihat di video saya yang sebelumnya untuk bulan-bulan ini jong madunya, makanya saya nggak berani ngupload madu di media sosial saya karena nanti mengecewakan mereka. Lihat di video saya yang sebelumnya untuk bulan-bulan ini jong madunya, makanya saya nggak berani ngupload madu di media sosial saya karena nanti mengecewakan mereka. Itu kalau yang pesan udah banyak. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke, kita liatin saja di chat WA saya. Nah, di sini bukan berarti saya memamerkan ya teman-teman. Di sini saya hanya mengedukasi. Jadi manfaatkan usaha kita itu lewat media. Ya kayak cobek kalau zaman dulu mungkin dipanggul, digotong-gotong, dibawa, diider gitu. Ya kenapa kita punya media sosial? Kita bisa lewat YouTube, bisa lewat Facebook, lewat WA ya teman-teman. Apalagi kalau saya memang sambil berangkat aja, kalau yang pesannya kelewatan sama usaha saya, sama pekerjaan saya, ya saya bawain gitu. Kalau yang deket-deket rumah ya suruh datang aja ke rumah kan gitu. Jadi buat apa terlalu susah-susah kayak gitu ya. Apalagi harus manggul-manggul, itu udah nggak zaman ya teman-teman, udah nggak zamannya lagi. Lagian kalau di Batu itu banyak yang menipu, banyak yang yang rekayasa coran menjadi seolah-olah batu. Akhirnya yang asli pun akan terbawa kalau mereka belum tahu kualitas kita. Kalau lewat media sosial, akun kita, akun resmi, nah itu kan dia lihatan dari komenan aja udah feeling bahwa ini orangnya benar, jujur. Kalau memang ini nggak benar, tipu-tipu, orang udah tahu, atau batunya pun batu luntur, di media sosialnya udah kelihatan komen yang nggak benar. Nah sedangkan yang beli aja, yang udah pesan bertahun-tahun, pesan lagi lewat media sosial itu, akun kita, jadi orang aja udah menilai. Nah, kayak gitu maksud saya, kayak gitu. Intinya ya kita memang menjaga kualitas, intinya kita memang selalu jangan mengecewakan pelanggan apapun bentuknya, mau kita jual dari baju atau apapun.
Nah, kebenaran usaha saya ini kalau selain dari mecah batu itu ya madu ya bikin cobek dari batu. Sedangkan madu pun di madu, mohon maaf yang ngomong, banyak yang nipu, banyak yang ngoplos dengan olahan. Nah, ini bisa mencederai yang asli. Contohnya saya. Nah, karena kenapa saya menjual lewat media sosial? Yaitu biar dia tahu pengambilannya. Terus dia juga biar pandang kalau memang madu saya ini tidak berkualitas, tipu-tipu. Sudah banyak di komenan media sosial saya ini nggak benar. Nah, gitu. Saya simpel saja teman-teman. Kalau ada yang nanya madu saya asli sama enggak atau cobek saya asli sama enggak, umpamanya orang Taman Sari, Lampung Tengah, Kecamatan Bubian ya teman-teman. Nah, di situ tentunya kenal dong mereka dengan si A yang atas nama si A dengan tempat yang sama, kampung yang sama, kecamatan yang sama. Itu pernah beli ke kita. Tanya aja Mang, Om, atau Mbak ke si Mbak Anu, si Mbak Wiwi lah umpamanya. Dia udah berulang kali beli ke saya. Nah, nanyanya aja ke Mbak Wiwi itu. Dia kecewa enggak? Luntur enggak? Nah, kalau nanyanya ke saya tentu bagus. Kita bilang ini berkualitas. Nah, nanyanya kepada yang merasakan, yang pernah jadi pelanggan saya, yang pernah order. Nah, di situ kan dia akan nanya. Mungkin kalau si Mbak Wiwi ini merasa kecewa, dia akan bilang, kalau memang dia itu merasakan bagus, dia akan bilang ini bagus. Nah, di situ kan orang sudah percaya sama kita. Kalau memang Mbak Wiwinya bilang bagus, ya pesan. Ternyata ya pesan, kita kirim. Udah dikirim tetangganya ya minta lagi. Itu risiko kita. Semakin meluas. Nah, jadi kadang-kadang keteter teman-teman. Makanya saya jarang upload di media sosial Facebook saya. Tuh, nanti saya liatin ya rekaman-rekaman audio mereka yang pesan atau cuma screenshot teksnya saja gitu. Tuh, nah di sini mungkin sebagian paham ya teman-teman ya. Sebagian memang udah tahulah memang media sosial buat seperti itu. Tapi sebagian belum. Makanya saya mengedukasi seperti itu teman-teman. Jadi kalau yang usahanya memang baru pemula ya, baik di madu ataupun di cobek batu, ini akan kesusahan, mengawali kesusahan bagaikan orang yang mengemis sedangkan barang kita asli, ya kan? Yaitu karena orang feelingnya jangan-jangan coran. Kalau cobek batu ya jangan-jangan coran, semua orang bilangnya walaupun coran itu batu. Nah, madu pun begitu, meskipun yang palsu, yang oplosan, mereka bilang ini asli, ya kan? Seperti itu. Nah, dia belum percaya, makanya kita mengawalinya susah. Nah, dengan media sosial itu ketika kita ngambil madu ya kita upload. Nah, bahkan di tutorial kita meyakinkan pelanggan itu seperti apa keaslian madu. Terus kita menjamin kalau memang ini madunya disangka palsu, silahkan ambil seberapapun mereka beli ke kita. Kalau memang palsu, madu itu mau setengah lagi, mau tinggal seperempat botol, kita ambil. Itu nggak terlalu jauh. Biar mereka tahu rumah kita, bahkan tak kasih alamat rumah, biar dia ke rumah kita. Kalaupun memang palsu, sudah tahu rumah saya, itu tujuan saya, gitu. Simpel kan, kayak gitu. Nah, kalau udah meluas, kita yang kebingungan. Jadi tetangga-tetangga dia itu akan dikasih tahu bahwa kalau mau beli madu asli atau cobekan asli batu, ya dari si A, gitu. Simpel kan? Ya kayak gitu aja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Ini hanya mengedukasi buat pemula-pemula.
Kalau yang senior udah paham tentunya, udah nggak usah dikasih saran, memang udah mapan di bidang itu. Udahlah, kalau memang asli ya orang tuh akan mencari, bahkan pelanggan yang setahun lalu itu akan mencari lagi ke kita, baik di madu ataupun di cobek batu, sama saja tuh. Yang baru pun akan datang karena tahu dari si A bahwa kita ini penjualannya asli, ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut saja. Harganya, maksudnya jelasin sekiannya berapa. Kata Om yang jumbo kemarin 100 sama anak batunya. Ya mungkin kan belinya satu-satu Om, eceran ya. Aku minta penjelasannya ya Om. Itu lumpangnya mau dikasih berapa harganya? Kalau gede sih nggak apa-apa, lumpangnya harganya berapalah aku nurut. Tapi kalau kiranya Om, lumpangnya dikasih harga berapa, layahnya dikasih harga berapa, biar jelas loh, biar dia nyiapin duit. Sebenarnya aku udah pengertian banget loh. Udah sabar 2 bulan baru dibikinin, 1 bulan diam, mungkin Om lagi repot, minggu depan nyampe 1 bulan lagi. Ya ini sih mending Om, kalau mahal kayak gitu banyak pemasukan. Kalau aku mau ngontrak batu itu bisa nggak minta 15 rit apa 20 gitu, bayar sekaligus. Kalau sistem kayak gitu bisa nggak? Iya bisa tuh, mau ngontrak 20 mobil gitu Ki. Itu kayaknya masih lebih kalau 20 mobil mah. Ya nggak apa-apa, malah kebenaran. Tapi kita kalau nggak Sabtu Minggu kerja lagi ke sana. Itu kan Mang Andi udah kasih uang, nanti kan bisa berangkat. Oh, oke siap Mang, nanti kalau mecah kabar-kabar Mang. Yo, ya kalau Mang Ayah ada duit titipin ke Mang Ayah nggak apa-apa Mang. Apa mau ditransfer duitnya? Titipin lah di situ nggak apa-apa Mang, punya aku di mana. Nanti suruh bayarin, nanti tak ganti. Tempat Mang Ayah lah, nggak apa-apa, tempat Mang Ayah mau dia. Dengan cara ini teman-teman, jadi kita nggak terlalu susah menjualnya gitu kan. Orang udah pesen lewat media tuh udah tinggal nganterin atau dia memang datang ke rumah sendiri, kayak gitu. Apapun pekerjaannya yang penting hasilnya ya teman-teman. Kalau ada yang merendahkan, bahkan tukang cobek katanya jual cobeknya dipikul-pikul katanya. Nah ini kan cuman menjatuhkan aja teman-teman. Dia harusnya malu. Di zaman sekarang masih kayak yang dulu dipikul itu udah langka sekali ya teman-teman. Itu apa ya, aku heran gitu sama orang yang seperti itu, heran juga. Walaupun dipikul maupun enggak, cara menafkahi orang itu lain-lain teman-teman. Nah, kalau memang hasil sesuai sama sama pekerjaannya ya kenapa. Daripada cuman menjatuhkan tetapi dia sendiri yang rendah, kan gitu ya teman-teman. Kalau saya teman-teman memang jarang mengupload untuk saat ini karena pekerjaannya lagi di mecah batu, kadang ya cari madu. Meskipun madunya belum stabil kalau untuk di wilayah saya karena masih banyak hujan. Gitu teman-teman. Nah, makanya baru penguploadan ini di WA aja, di WA aja. Jadi yang pesan baru di WA. Karena teman-teman WA yang dulu tuh saya kadang-kadang lupa yang pesan yang mana, makanya tak upload di status. Ya ini pada nanyain kayak gitu teman-teman.
Ya mudah-mudahan dengan cara seperti ini mengedukasi teman-temanku semua. Jadi kita ini memanfaatkan media ya teman-teman. Jadi nggak terlalu susah. Ketika ada yang pesan kan udah karuan, udah jelas, tinggal nganterin aja.